Pernah nggak sih kalian itu lagi merasa hektik, lagi banyak tugas, banyak kerjaan, terus tuh kalian langsung nyeletuk, aduh kayaknya gue punya bipolar deh, aduh kayaknya gue punya anxiety deh. Itu sering banget tuh. Di media sosial, anxiety, depresi atau trauma itu sering digunakan dalam bahasa gaul lah atau sehari-hari ini. Tapi masalahnya mereka sering self-diagnosis atau mendiagnosis itu sendiri. Nah, mereka tuh nggak tahu dasar jelasnya kayak gimana. Oke, makanya kita di sini bakal membahas konsep psikologi di balik gangguan mental, teman-teman. Sebenarnya kalau kita bedah, perbedaan antara stres normal dan juga gangguan klinis itu jelas banget. Dan kalau dibedah itu bakal ketahuan banget. Nah, coba Riz, gimana sih? Kan lo habis baca ya buku psikologi. Coba lo boleh tanggapin nggak? Bener banget Jun, jadi semalam gue abis baca bukunya si Wayne Wheaton edisi 2024 Psikologi Terms and Variation. Jadi di situ jelasin kalau psikolog itu nggak bisa sembarangan buat ngecap seseorang itu punya gangguan. Jadi memang harus ada 3 kriteria utama gitu. Apa aja tuh Riz? Biar yang nonton juga langsung tahu. Nah, jadi yang pertama itu kita ada deviance atau penyimpangan. Jadi di mana perilaku itu berbeda dari jauh norma sosial setempat. Terus yang kedua ada maladaptive behavior. Nah, ini jembatan utamanya. Perilaku itu harus sampai mengganggu fungsi hidup sehari-hari. Misalnya karena cemas, seseorang sampai nggak bisa kuliah atau mengurung diri berbulan-bulan. Terus juga yang ketiga ada personal distress, yaitu penderitaan subjektif yang mendalam. Nah, biasanya kan gue tuh kalau presentasi itu kadang cemas sama mules tuh. Nah, berarti tapi abis presentasi gue kelar tuh udah bisa aktivitas lagi. Ya. Berarti itu bukan masuk gangguan dong. Nah, pinter. Jadi itu respon stres yang normal banget nih Nan. Karena gangguan mental itu nggak sesederhana gue lagi sedih nih atau aduh gue lagi panik. Faktor pembentuk itu banyak banget. Jadi faktor pembentuknya itu dalam otak dan lingkungan kita itu kompleks banget. Kayak yang sering lo bahas dari sudut pandang medis kayak gitu. Benar banget Riz. Jadi kalau kita sambungin kriteria dari Faris tadi ke perspektif neuroscience, seperti yang ditulis Grison dan Gazzaniga di buku Psikologi in Our Life tahun 2021, gangguan mental itu bukan sama sekali karena orangnya kurang ibadah atau lemah. Kita mengenalnya sebagai model psikososial atau diathesis stress model. Nah, terkait, tapi yang tadi lu jelasin tuh bahasanya agak sedikit berat nih, bisa nggak sih lu sederhana dikit aja bahasanya? Jadi simpelnya gini John, gangguan mental itu kombinasi 3 hal. Yang pertama biologis, yang kedua psikologis, yang ketiga sosial. Seseorang mungkin punya bakat genetik secara biologis, tapi gangguan itu baru akan aktif kalau dipicu oleh stres lingkungan yang berat. Jadi ada timbul pemicunya. Oh gitu. Nah, setuju banget. Jadi memang dari semua kombinasi itu bakal memunculkan gangguan di kehidupan nyata. Jadi memang beda banget sama apa yang diasumsikan sama orang-orang yang di luar sana. Gitu. Nah Aris, sebenarnya ya kalau kita lihat nih di masyarakat, banyak banget kan ya miskonsepsinya tuh biasanya antara si anxiety dan juga depresi. Wah, itu juara satu ya, Jun. Banyak orang ngerasa udah cemas dikit, terus mereka bilang punya anxiety disorder. Padahal menurut buku yang tadi lu sebut itu, Riz, anxiety disorder itu mereka sifatnya kronis dan mengambang. Nah, mereka itu cemas terus-menerus, tapi nggak tahu apa yang dicemasinnya. Dan secara biologis, kalau menurut Grison dan Gazzaniga, saat orang kena gangguan kecemasan atau panic attack, bagian otak yang namanya amigdala, yaitu si pengatur rasa takut, itu bekerja terlalu aktif. Tubuh mereka ngerasa kayak mau mati, padahal mereka cuma lagi duduk diam. Jadi ini valid secara medis, bukan drama. Berarti sama hal dengan depresi ya. Jadi memang si depresi klinis itu bukan cuma sekedar sedih karena patah hati, habis itu sembuh cuma karena jalan-jalan. Jadi memang depresi ini melibatkan hilangnya semua minat selama 2 minggu berturut-turut. Terus juga diikuti sama perubahan fisik kayak kurangnya tidur dan juga hilangnya nafsu makan. Setelah dengerin penjelasan dari lu berdua ya, jadi makin kelihatan jauh ya perbedaan antar asumsi orang-orang liar di sana sama teori ilmiahnya. Gue jadi mikir deh teman-teman, kayaknya berarti orang yang suka nyocok-nyocokin itu di medsos, kayak nyocokin suatu gejala setelah cuma nonton video kecil doang, itu berarti bahaya banget ya buat kita semua ya. Parah Jun, efek dominonya itu besar banget. Kita bisa mengalami false alarm, stres biasa, tapi kita panik setengah mati sampai dikira gila. Atau sebaliknya, kita bisa mengobati diri sendiri dengan cara yang salah, yang justru memperburuk keadaan. Gampangnya gini deh,
kalau tangan kita patah, kita nggak bakal urut sendiri pakai tutorial internet kan. Kita pasti ke dokter. Pikiran kita juga punya struktur yang rumit. Jadi satu-satunya pihak yang boleh menentukan seseorang punya gangguan atau enggak itu cuma profesional, yaitu psikolog klinis atau psikiater. Bener banget. Dan langkah pertama untuk sampai ke profesional adalah dengan cara mengubah cara pandang kita nih dan masyarakat sekitar dulu terhadap isu ini. Maksud gua, sebagai masyarakat awam nih, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah berhenti memberikan stigma negatif. Orang yang mempunyai gangguan mental perlu support system, bukan dibilang kurang bersyukur atau cari perhatian. Nah, setuju banget Nan. Berarti nih ya, kalau misalkan ada temen nih yang lagi curhat atau lagi ngobrol ke kita, nah mereka tuh lagi kondisi stres banget nih, berarti kita harus apa ya? Terus kita adalah menjadi pendengar yang baik, tanpa menghakimi, lalu pelan-pelan dan arahkan temani mereka ke profesional. Kita harus tahu batasan diri, kita ini temannya, bukan konselornya. Jadi pada akhirnya menjaga kesehatan mental juga sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Jadi nggak ada yang perlu dipermalukan. Nah, kesimpulannya, kita harus lebih bijak lagi teman-teman. Belajar psikologi itu bukan buat melabeli diri sendiri atau melabeli orang lain, tapi buat kita punya lebih rasa empati. Seperti kata Wheaton, tahun 2024, memahami psikologi adalah cara terbaik untuk memahami kedalaman perilaku manusia. Dan jangan lupa kata Grizon dan Gazaniga tahun 2021. Pikiran dan tubuhmu adalah satu kesatuan. Rawat keduanya dengan It's seimbang. okay not to be okay, but it also to seek help. Gue Juna, Benanta. Gue Faris. Gua Kaisan. pamit dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan